Untuk penanya yang pertama, silakan. Ya, terima kasih Mas Agung. Di sebelah saya sudah ada jemaah yang akan melontarkan pertanyaan dengan Ibu siapa Ibu? Dengan Ibu Cici Lestari. Ibu Cici ya Ibu ya. Silahkan Ibu pertanyaannya disampaikan. Oke, terima kasih. Pertanyaan ini akan saya sampaikan kepada guru-guru kita. Begini, bagaimana cara menutup aib keluarga yang sudah terlanjur tersebar sebelumnya tanpa kita kehendaki, dan bagaimana amalan apa saja yang bisa kita jalani agar Allah menutup aib kita. Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih Bu Cici. Masya Allah pertanyaannya bagus sekali ini Ustadz Ustazah. Nanti akan dijawab oleh guru-guru kita usai jeda. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Damai Indonesiaku, dan tadi kita masih membahas fenomena mengumbar aib keluarga ya. Dan sudah ada pertanyaan dari Ibu Cici tadi yang akan dijawab oleh narasumber kita, yaitu kepada Ustazah Syifa. Ustadz, pertanyaannya tadi, kalau misalkan aibnya sudah terlanjur tersebar tanpa kita kehendaki, apa yang harus kita lakukan dan bagaimana cara kita untuk menutup aib itu? Silakan Ustazah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya luar biasa. Kadang kita berumah tangga keceplosan tadi bahasanya, ya. Tidak sadar diri ternyata membuka aib pasangan sendiri, baik suami kepada istri maupun istri kepada suami. Atau bagaimana kejadiannya kalau ternyata aib itu beredar, terbuka, diketahui banyak orang, bukan oleh pasangannya sendiri yang membuka, tapi dari orang lain yang memang mencari tahu aib tersebut. Maka yang harus kita lakukan sebagai pasangan yang baik, seburuk apapun pasangan kita, ketika aibnya terbuka atau diketahui orang banyak, kita harus jadi pembela, penanggung jawab, orang terdekat yang ada di sampingnya. Suami kita ketahuan begini, istri yang nyemangatin. Istri ketahuan begini, suami yang jadi pelindung dan lain sebagainya. Makanya sekali lagi, tadi rumah tangga kan dikatakan oleh guru-guru kita, wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Yang membuat rumah tangga bertahan itu bukan mawaddah, bukan. Kalau namanya cinta setahun 2 tahun rumah tangga hilang apa enggak? Pak, masih cinta sama ibu? Insya Allah, ibu masih cinta sama suami? Masih Ustazah, tapi kadang-kadang nyebelin juga katanya. Begitu ya. Maka pernikahan bertahan bukan asas cinta lagi, tapi rahmah, saling penerimaan. Tatkala pasangan kita sedang terpuruk di bawah, aibnya dibuka, diketahui banyak orang, pasanganlah yang maju untuk membela. Saya teringat dengan kisah hadisul ifki. Bagaimana kisah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha yang dapat fitnah. Ketinggalan waktu itu oleh pasukan muslim, berjalan dengan laki-laki yang lain karena ingin menolong Aisyah yang tersesat, diketahui oleh orang banyak, dikumpulkanlah fitnah-fitnah yang tidak baik disebarkan. Ya, salah satunya adalah Abdullah bin Ubay itu yang ngasih tahu kalau Aisyah telah berzina dengan laki-laki lain. Rasulullah pun nggak tahu kebenarannya. Apa yang dilakukan kebanyakan realitanya kalau istri punya salah, suami punya salah, terkadang kita nggak percaya sama pasangan sendiri. Padahal tadi Ustazah sudah ngomong komunikasi. Nggak ada solusi dari permasalahan apapun kecuali komunikasi, ngobrol. Karena rumah tangga 80% isinya ngobrol, betul nggak? Anak mau sekolah ngobrol nggak? Mau beli baju ngobrol nggak? Mau lebaran ngobrol nggak? Mau ngaji ngobrol apa kagak? Apapun yang mau dilakukan dalam kehidupan rumah tangga pasti solusinya harus dengan komunikasi dan ngobrol. Itu ketika Aisyah dapat fitnah, Rasulullah nggak marah, Rasulullah nggak nyerein. Apa yang terjadi? Rasulullah balikin Aisyah ke Abu Bakar. Sampai turun ayat dari Allah yang menegaskan bahwa ternyata istrimu suci, baru diambil lagi istrinya sama Rasul. Banyak kejadian ketika istri atau suami kena fitnah, pasangannya malah ikut-ikutan memojokkannya. Insya Allah mudah-mudahan kita yang di sini enggak begitu dan bisa mencontoh akhlak dari Rasulullah SAW.